Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu, khususnya guru-guru IPA di Kabupaten Bekasi ya saat ini. Mudah-mudahan ada dari guru-guru yang lain ikut bergabung masih dalam apa perjalanan mungkin. Jadi seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya malam ini kita coba mulai berdiskusi di beberapa materi IPA. Saat ini kita berdiskusi khususnya di materi IPA SMP yang tentunya ditambahi dengan muatan-muatan materi SMA-nya yang berhubungan dengan materi yang sedang dibahas supaya kita semua makin kaya tentang materi yang sedang dibahas seperti itu. Sebenarnya ini pertemuan kedua ya. Ini adalah pertemuan kedua. Jadi Rabu malam minggu lalu sudah dibahas kalau nggak salah tentang pengukuran ya, tentang pengukuran angka penting dan sedikit tentang vektor karena itu pengukuran juga. Nah malam ini akan dibahas insya Allah tentang suhu dan kalor. Mudah-mudahan ada tambahan informasi yang bisa didapatkan oleh kita semua. Nah berhubung malam ini adalah malam pertama, kita beberapa dari kita bertemu. Jadi saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Prianto. Tempo hari tahun 2009 sampai 2016 sempat mengajar. Aduh, sakit, Kak. Untuk IPA dan matematika ya di SMP 41 Bekasi. Nah, untuk pembicara kita saya juga perkenalkan namanya Insinyur Agus Cahyono ya, masih gelar yang dulu ya insinyur. Untuk tanggal lahirnya 16 April 1962 di Purwodadi. Saat ini tinggal di daerah Bogor. Untuk lulusannya tahun 86 ya Pak Agus ya. 86 jurusan mekanisasi pertanian di Institut Pertanian Bogor. Nah kebetulan beliau ini sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan, tepatnya di bidang matematika dan fisika. Banyak mengajar di berbagai bimbingan belajar sampai juga ke materi olimpiade dari mulai SMP sampai SMA. Seperti itu. Mungkin karena sudah terlalu malam tidak banyak yang saya sampaikan. Saya serahkan sepenuhnya ke Bapak Agus. Silakan Pak Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini bersama Pak Agus Cahyono ya. Pak Agus Cahyono saya lulus di tahun 86, berarti udah sangat senior lah dibandingkan dengan Bapak-bapak Ibu-ibu mungkin ya. Iya. Nah, saya aja sudah lulus PB gitu ya. udah punya cucu saya. Ini kita coba bahas suhu dan kalor ya Bu ya. Suhu itu adalah kapasitas panas suatu benda ya. Kalau kalor itu suatu bentuk energi yang dapat berpindah secara alamiah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, apakah mungkin kalor ini dipindahkan dari suhu rendah ke suhu tinggi tanpa ada campur tangan usaha dari luar? Nggak mungkin ya. Tapi kalau ada campur tangan usaha dari luar, bisa dipindahkan dari suhu rendah ke suhu tinggi. Seperti refrigerator itu ya, AC itu ya. Itu kan kalornya dipindahkan terus dari dalam kulkas keluar itu. Gitu. Dipindahkan keluar. Nah, alat ukurnya itu termometer ya. Pada umumnya termometer itu yang digunakan itu air raksa, ininya itu raksa. Pada umumnya ya. Pada umumnya raksa. Tapi raksa itu tidak bisa mengukur suhu yang lebih rendah dari minus 38,8 derajat Celcius. Ini nggak bisa. Dia beku dia. Ininya beku, ini raksanya ini beku. Nah terus untuk kalau di bawah, karena titik bekunya itu raksa itu Hg ya, raksa itu Hg. Itu titik bekunya itu segini. Kalau titik didihnya sih tinggi dia titik didihnya. Titik didihnya raksa itu 357 derajat Celcius. Headset buruk. Terus kalau untuk mengukur suhu yang lebih rendah daripada ini digunakan apa ini? Bukan raksa, digunakan alkohol ya.
Karena alkohol itu titik begunya lebih rendah. Kalau alkohol ini, alkohol itu titik begunya itu minus 114,1. Nah, tapi titik tidaknya cuman 78,37, Bu. Ini. Jadi untuk mengukur suhu 100 alkohol udah nggak bisa mendidih dia. Jadi sebetulnya kalau banyak pengukuran di keadaan semestinya itu ini, di keadaan alam sekarang itu ini pakai Hg ya, dan dia warnanya perak kalau Hg itu bisa dibaca. Jadi kalau dipanasin dia memuai naik gitu. Kalau dingin dia turun. Nah, ini alat ukurnya, satuan-satuan alat ukurnya itu ada yang Celsius, Reaumur, Kelvin, Fahrenheit. Nah, titik beku air itu 0 derajat Celcius, di Reaumur 0 juga, di Kelvin ditandain 273. Nah, Kelvin ini dianggap suhu mutlak ini. Suhu mutlak. Jadi SI-nya suhu itu Sistem Internasional Unit ya. Sistem Internasional Unit itu yang Kelvin, bukan yang Celcius. Yang Kelvin. Kenapa dia dianggap suhu mutlak ini? Alasannya apa? Kok suhu Kelvin itu dianggap suhu mutlak? Karena pada 0 derajat Kelvin, di bawah ini ya, 0 derajat Kelvin, itu semua benda yang di alam itu beku. Semua, gas semua itu beku. 0 derajat Celcius itu beku. Nggak ada yang bersifat cair atau gas, nggak ada. 0 derajat Celcius, 0 derajat Kelvin. Jadi semua partikel di alam itu beku. Ya. Makanya nih Kelvin itu dia pakai sebagai SI-nya. Kemudian Fahrenheit itu begini. Jadi titik didih air itu 100, kalau di Reaumur 80, kalau di Kelvin 373, kalau di Fahrenheit 212. Ini hanya beda skala aja, beda skala. Nanti kalau misalkan begini ya, 40 derajat Celcius misalkan, dijadikan ke derajat Kelvin, berapa Kelvin gitu. Nah ini skala tujuan ini, skala tujuan dibagi skala asal, dikalikan dengan suhu, ditambah dengan titik bawah. Ini ya. Jadi kalau misalnya 40 derajat Celcius berapa Kelvin? Kelvin skalanya berapa? 5 kan? Nah, skala asalnya dia Celcius. 5 juga dikali 40. Ditambah dengan dijadikan bukan Kelvin ya. Kalau Kelvin itu ditambah dengan berapa nih? 273 ya. Ini tambah dengan 273. Berarti di sini 313 Kelvin. Pokoknya intinya ini aja nih. Ini hitungnya ya. Gini. Terus kalau kita coba dengan soal seperti ini nih. Pada suhu berapa skala Celcius menunjukkan angka yang sama dengan skala Fahrenheit. Jadi X derajat Celcius sama dengan, ini harus sama angkanya, X derajat Fahrenheit. Nah, X derajat Celcius ini kita jadikan derajat Fahrenheit. Berarti skala tujuannya 9. 9 per skala asalnya Celcius 5. Dikalikan dengan suhunya tadi X, ditambah dengan 32. Begini, sama dengan X derajat Fahrenheit. Ini kita coret begini. Ini bisa pindahin kiri, ya kan? Pindah kiri, kurangin 5/5 menjadi 4/5 ya. 4/5 X sama dengan, ini pindahin kanan, minus 32. Berarti X-nya sama dengan minus 32 dikali 5/4. Ini pindah kanan. Ini coret 8 kali kan ini minus 40. Jadi minus 40 derajat Celcius itu akan, kalau diukur dengan skala Fahrenheit juga sama ya, minus 40 derajat Fahrenheit. Gitu. Ya, ini nomor 1. Contohnya begini. Saya rasa ini bapak-bapak ibu sudah pada lancar semua ini. Terus pada suhu berapa skala Reaumur menunjukkan angka yang berbeda 2 dengan skala Celcius tuh. Nah, kalau ini berbeda 2 berarti bisa plus 2, bisa min 2 ya. Katanya berbeda 2. Ini udah ya. Ini kan udah direkam juga, nanti bisa dilihat videonya. Ini. Pada suhu berapa ini? Skala Reaumur menunjukkan angka berbeda 2 dengan skala Celcius. Jadi X derajat Reaumur ini sama dengan X plus 2 derajat Celcius. Bisa begini. Bisa juga kemungkinan yang lainnya karena dia berbeda 2, maka X derajat Reaumur sama dengan X kurang 2 ya. X kurang 2 derajat Celcius. Begini.
caranya sama kayak tadi, skala tujuan dibagi skala asal. Jadi ini reamur mau kita jadikan derajat Celcius ya. Berarti tujuannya Celcius 5, reamur 4 dikalikan dengan X. Ini udah jadi Celcius ini ya. Sama dengan X plus 2 derajat Celcius ini. Nah, berarti ini bisa dicoret begini, ini X pindahin kiri. Berarti menjadi berapa nih? Dikurangi dengan 4/4 jadi 1/4 ya. 1/4 X sama dengan 2, berarti X sama dengan 8. Jadi 8 derajat reamur itu sama dengan 10 derajat Celcius. Ini juga sama begitu juga. Jadi ini kita jadikan ke derajat Celcius, berarti berapa? Celcius skalanya 5, asalnya 4, skala reamur, kalikan dengan X. Sama dengan X dikurang 2, begini. Derajat Celcius, ini kita coret begini, pindahin kiri. 1/4 ya, sama dengan minus 2, berarti X-nya sama dengan minus 8. Jadi minus 8 derajat reamur ini sama dengan minus 10 derajat Celcius. Nah, jadi skala Celcius dengan skala reamur itu berbeda, menunjukkan angka yang berbeda 2 gitu. Itu contoh-contoh soalnya aja ya. Terus masih kita coba soal berikutnya lagi ini. Ini misalkan Pak Apri nih membuat termometer pada saat es mencair pada tekanan 1 atmosfer nih ya. Soalnya kalau tekanannya beda, itu es mencair itu tidak pada 0 derajat Celcius. Kalau ditekan itu mencairnya itu menjadi lambat mencair. Jadi harus pada suhu yang lebih tinggi dari 0 baru dia mencair. Gitu ya. Jadi misalkan ada nggak es yang suhunya 10 derajat Celcius? Ada. Kalau tekanannya tinggi gitu. Ya. Ini kita coba suatu termometer. Ini Pak Apri ini bikin termometer misalkan ya. Nah, begini ya. Ini termometer Apri, ini termometer Celcius. Yang kita bandingkan dari es mencair sampai air mendidih ya. Ini menunjukkan angka 28 April. Ini waktu es mencair itu 28. Pada saat air sedang mendidih menunjukkan angka 142 gitu ya. Berapa suhu badan manusia yang lolos dari pemeriksaan COVID-19 jika diukur dengan termometer April? Misalkan yang lolos itu dari pemeriksaan COVID-19 itu 37 misalkan. Ya. Nah, di sini tuh berapa? X misalkan gitu. Ini pakai perbandingan aja ya. X dikurang 28 gini. Dibagi 37 kurang 0 sama dengan 142 dikurang 8 ini. Nah, 142 dikurang 8 dibagi kurang 28 ya. 142 dikurang 28 dibagi dengan 100 dikurang 0. Ini tinggal dikali silang ya. 100x min 2800 sama dengan ini dikurangin nih. 142 dikurang 28. Berapa itu? 114. Jadi 114 dikalikan dengan 37 ya. Ini 42 18 ya. Nah, ini kita tambahin ke kanan, kita pindahin ke kanan ditambah dengan 2800 7000, jadi 100x sama dengan 7018. Nah, jadi x-nya dibagi 100 ya. 70,18 derajat Apri. Ini. Coba kita bikin termometer sendiri bisa. Asal es mencair berapa suhunya, air mendidih berapa suhunya, udah kita bikin skala di sini. Bikin skala sendiri gitu ya. Ada pertanyaan? Bapak-bapak, Ibu dari sini? Halo? Audionya nggak usah dimatikan, nggak apa-apa. Jadi komunikasi dua arah kan lebih enak. Kita ini diskusi kok sama-sama ini, sama-sama belajar kita. Halo, Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Kok nggak ada semua? Jelas, Jelas ya. Nah. Terus pengaruh kalor terhadap benda.
Kalau kalor terhadap benda itu dapat mengalami perubahan suhu, mengalami perubahan ukuran, mengalami perubahan bentuk. Nah, seperti es ini ya, di bawah 0 ini kalau tekanan 1 atm nih, di bawah 0 itu berupa padat, terus mencair. Nah, pada saat mencair itu, suhunya es itu tetap 0. Setelah cair semuanya, baru dia naik lagi suhunya. Kalau dikasih kalor ya, ini kalornya kan ditambah terus ke sini. Baru naik lagi, terus mendidih di 100 derajat Celcius. Pada saat mendidih itu pun suhunya tetap 100. Itu dipanasin terus, dikasih kalor gitu, ya tetap saja 100. Cuman berubah dari air ke uap. Setelah itu menjadi uap semua, dipanasin terus, baru suhunya naik. Nah, ini ada pengertian kalor jenis, kalor lebur, kalor didih atau kalor uap, kapasitas kalor. Kalau kalor jenis itu di sini, kalor jenis itu nih, di waktu naiknya suhu ini, di sini ada C air nih, kalor jenis air. Kalor jenis itu simbolnya C. Di sini ada C uap. Di sini ada C-nya es. Nah, kalau kalor jenis itu jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada 1 gram benda. Jadi dihitungnya per gram ya, per gram per derajat Celcius. Makanya satuan daripada kalor jenis itu adalah kalori per gram derajat Celcius. Ya, kalau kalor lebur kan suhunya nggak naik. Suhunya nggak naik berarti kalori per gram aja. Jadi jumlah kalori yang diperlukan untuk merubah wujud, untuk meleburkan zat yang masanya 1 gram gitu. Terus kalau kalor didih sama dengan kalor jenis ini kan, kalor didih.